Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di episode sebelumnya, dengan doa di dalam hatinya, telapak tangan Xiaoyan perlahan menekan Sang Sengxi. Pada saat ini, kecemerlangan warna-warni menyala lagi, dan segera ada gelombang fluktuasi di batu Sangseng, dan gambar yang jelas dipetakan batu Sangseng. Gambar demi gambar seperti api yang berkilauan, dengan cepat melewati 3 batu kehidupan. Melihat gambar di batu 3 kehidupan, air mata Xiaoyan mengalir di wajahnya. Gambar di layar ternyata adalah semua yang terjadi antara dia dan Xun-Er di benua pertarungan Qi. Dari 2 tebakan kecil ketika mereka masih muda hingga ketika mereka dewasa, keduanya telah melalui masa-masa sulit. Banyak kesulitan dan akhirnya datang bersama-sama. Gambar tiba-tiba berubah. Dan ketika 5 kaisar menerobos langit, kecepatan transisi gambar menjadi sangat lambat, dan pemandangan di dalamnya terlihat jelas. Xiaoyan menatap gambar itu dengan hati-hati, menunggu gambar berikutnya. Selama dia melihat gambar berikutnya, dia akan tahu kemana Xun-Er pergi setelah 5 kaisar menerobos udara. Namun saat Xiaoyan sedang menunggu dengan cemas, gambar di Sang Sengxi tiba-tiba bergetar, dan tidak ada gambar. Dan itu menjadi bayangan hitam yang samar. "Mengapa seperti ini?" ucap dari Xiaoyan. Sesaat setelah itu, gambar di Sang Sengxi menjadi jelas kembali. Sosok Xun-Er tergambar jelas di gambar. Melihat Xun-Er di gambar, Xiaoyan merasa asing. Dia melihat Xun-Er yang dicerminkan dalam lukisan Sang Sengxi, mengenakan baju besi ketat berwarna ungu, berdiri dengan gagah di atas monumen batu yang tinggi, tetapi ekspresinya sangat dingin, dan matanya juga menunjukkan sedikit kedinginan. Ini adalah Xun-Er yang muncul dalam lukisan Sang Sengxi. Xun-Er pada lukisan Sang Sengxi sangat berbeda dari Xun-Er yang dikenal Xiaoyan dalam hal pakaian dan sikap. Satu-satunya kesamaan adalah penampilan Xun-Er. Xun-Er telah muncul sekarang, tapi di mana dia? Xiaoyan tidak bisa tidak melihat prasasti batu tempat Xun-Er berdiri. Dia melihat 3 karakter kuno di prasasti. Chang Sheng Tian. Chang Sheng Tian? Tempat apa ini? Xiaoyan melihat kata-kata Chang Sheng Tian di tablet batu dengan tatapan ragu. Namun, sekarang dia tahu bahwa Xun-Er ada di Chang Sheng Tian. Setelah akhirnya mengetahui di mana Xun-Er berada, ekspresi Xiaoyan dipenuhi dengan kelegaan dan kegembiraan. Tetapi entah bagaimana, dia merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Selanjutnya dia akan menggunakan Sang Sengxi untuk mengamati keberadaan Sailin. Xiaoyan segera memikirkan Sailin di dalam hatinya. Kemudian energi pertempuran melonjak di telapak tangannya, terus memasuki batu 3 kehidupan. Setelah beberapa saat, gambar di Sang Sengxi bergetar, dan gambar Xun-Er tiba-tiba menghilang, digantikan oleh gambar Sailin. Gambar yang terlihat adalah beberapa hal yang terjadi antara dia dan Sailin. Namun gambar-gambar ini berubah sangat cepat, dan kecepatan perubahan gambar secara bertahap melambat setelah 5 kaisar menerobos langit. Setelah gambar 5 kaisar menerobos langit muncul, gambar berikutnya melihat Sailin di benua yang aneh. Dilihat dari pemandangan benua itu jelas berbeda dari pemandangan benua Yuan Qi. Di mana ini? Sang Sengxi, tolong beritahu aku di mana lokasi Sailin. Xiaoyan berbisik pada dirinya sendiri. Saat suaranya jatuh,
Tiga kata tiba-tiba muncul di batu tiga kehidupan. Dunia seribu besar. Dunia seribu besar. Tempat apa ini? Melihat tiga karakter di dalam gambar, Xiaoyan terkejut untuk beberapa saat. Changshengtian tempat Xun-Er berada, dan dunia seribu besar tempat Sailin berada. Dia belum pernah mendengarnya, dan dia bahkan tidak tahu di mana tempat ini. Selanjutnya dia ingin mengamati keberadaan Guyuan dan Jukun. Jadi dia mendesak energi bertarungnya lagi dan memasukkannya ke dalam Sang Sengsi. Gambar itu tiba-tiba bergetar, dan itu berubah menjadi gambar lain. Tetapi gambar ini sangat buram dan tidak ada gambar di dalamnya. Setelah menunggu lama, itu masih terjadi. Jadi dia mendesak semangat juangnya lagi untuk mengamati keberadaan Jukun. Tetapi pemandangan yang muncul di Sang Sengsi sama seperti sebelumnya. Itu adalah gambar buram. Kenapa aku tidak bisa melihat gambarnya? Xiaoyan mengerutkan keningnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mencoba beberapa kali, dia mendapatkan hasil yang sama dan dia menyerah dengan sia-sia. Dia menduga bahwa karena Sang Sengsi adalah dewa langit dan bumi, tidak mungkin memenuhi keinginan orang tanpa batasan. Dia mengamati keberadaan Xun-Er dan Sailin 2 kali berturut-turut dan mungkin telah mencapai batas Sang Sengsi. Dengan keberadaan Xun-Er dan Sailin, Xiaoyan menghadapi masalah untuk mencari cara keluar dari lautan awan ini. Segera Xiaoyan mengeluarkan gulungan yang diberikan lelaki tua berjubah abu-abu. Di peron di depan Sang Sengsi, Xiaoyan telah lama berkultivasi dan akhirnya membuat energi pertempuran di tubuhnya terisi kembali. Di bawah nutrisi sejumlah besar pil tingkat tinggi, luka di tubuhnya juga mulai pulih. Untungnya dalam radius beberapa kaki dari batu tiga kehidupan, tidak ada badai yang menakutkan. Jika tidak, hidupnya pasti tidak akan lebih baik. Pada saat ini, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan gulungan yang ditinggalkan lelaki tua berjubah abu-abu ketika dia pergi. Dan kemudian perlahan membukanya. Saat gulungan itu terbuka, cahaya putih tiba-tiba muncul dari gulungan itu. Dan aliran informasi yang sangat besar menabrak pikirannya. Seperti langit yang luar biasa. Aliran informasi sangat besar. Dan sejumlah besar informasi tiba-tiba mengalir ke pikiran Xiaoyan. Metode kondensasi cahaya misterius yang mengelilingi tubuh. Secara bertahap meluruskan informasi di benaknya. Xiaoyan juga tahu informasi itu. Ternyata informasi dalam gulungan itu adalah metode memadatkan cahaya misterius tubuh. Cahaya misterius pelindung tubuh, tepatnya adalah cahaya ruang yang unik. Jika mengolah cahaya pelindung tubuh, kamu bisa tiba-tiba meledak ketika kamu dalam bahaya. Seperti topeng spasial, membungkus diri di dalamnya untuk menahan serangan kuat dari luar. Tentu saja jika menggunakan cahaya pelindungan tubuh secara ekstrim, dapat mencapai efek yang mirip dengan skill bertarung kuno Skim Mirror. Menahan serangan musuh dan secara tak terduga menimbulkan kerusakan berat pada musuh. Saat ini, Xiaoyan duduk di peron di samping Sang Sengsi dengan mata terpejam. Tangannya mengembun menjadi formula segel yang aneh. Menurut metode pada gulungan itu, dia mulai mencoba memadatkan cahaya pelindung tubuh. 3 hari berlalu dengan tenang. Dan ketika 3 hari tiba, akhirnya hari pembukaan konferensi pemuda seluruh benua dibuka. Dalam 3 hari ini, banyak siswa Akademi Shengnan berkeliaran di kota di langit. Berada di kota di atas langit ini membuat orang-orang serasa memasuki negeri dongeng. Di pagi hari ketiga, tim Akademi Shengnan bangun sepagi mungkin. Hari ini adalah hari pembukaan konferensi. Oleh karena itu,
Semua orang sangat bersemangat dan berkumpul lebih awal untuk mempersiapkan tempat konferensi. Ketika semua orang berkumpul, di bawah kepemimpinan Taeyun dan Yao Tian, semua orang mulai berbaris menuju tempat konferensi. Dalam perjalanannya, Yao Tian terus-menerus menjelaskan beberapa kondisi khusus tempat tersebut kepada para siswa. Tempat kompetisi konferensi ini bukan di kota di langit, tetapi di ruang independen. Kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh pertarungan antara petarung terkuat terlalu menakutkan. Jika tempat kompetisi didirikan di kota di langit, itu pasti akan menghancurkan. Setelah Yao Tian memberitahu para siswa tentang situasi di tempat tersebut, banyak siswa yang terkejut. Pintu masuk tempat kompetisi berada di alun-alun pusat Akademi Peri. Jadi semua orang berjalan menuju alun-alun Akademi Peri. Ketika kelompok Akademi Sengnan datang ke alun-alun, mereka melihat tirai cahaya melingkar besar di tengah alun-alun. Saat ini, di alun-alun ada aliran orang yang melonjak dan banyak kekuatan yang datang untuk berpartisipasi dalam acara ini. Kemudian memasuki tirai cahaya melingkar di tengah alun-alun. Taeyun lalu berkata, "Ayo masuk." Dia bergegas memasuki tirai cahaya. Setelah itu para siswa mengikuti dengan sesama. Liu Xiaohui yang pada akhirnya tidak masuk, melihat kehampaan yang tak berujung dan berkata dengan cemas, "Konferensi akan segera dimulai. Mengapa Xiaoyan belum datang?" Melihat Liu Xiaohui belum masuk, Yao Tian segera mendatanginya dan bertanya, "Liu Xiaohui, kenapa kamu tidak masuk?" Liu Xiaohui lalu berkata, "Aku akan menunggu Xiaoyan. Jika tidak, Xiaoyan tidak akan bisa menemukan kita," jawab Liu Xiaohui. Yao Tian lalu berkata, "Ayo pergi. Kamu khawatir tentang Xiaoyan. Namun tidak ada gunanya menunggu di sini. Jika kamu tidak masuk, upacara pembukaan konferensi akan dimulai. Jika kamu melewatkan upacara pembukaan, kamu akan menyesalinya seumur hidup," ucap dari Yao Tian. Liu Xiaohui lalu berkata, "Penatua, kamu masuk dulu. Aku akan menunggu sebentar." Liu Xiaohui berkata dengan tenang. Yao Tian lalu berkata, "Baiklah." Melihat kegigihan Liu Xiaohui, Yao Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kemudian memasuki tirai cahaya melingkar. Xiaoyan adalah orang yang menciptakan keajaiban dan Liu Xiaohui percaya bahwa kali ini Xiaoyan juga bisa menciptakan keajaiban. Namun setelah lama menunggu, dia masih tidak melihat Xiaoyan. Keajaiban yang dia harapkan tidak muncul. Liu Xiaohui bergumam pada dirinya, 3 hari telah berlalu. Xiaoyan, apakah kamu benar-benar jatuh di Laut Wuwang? Setelah menunggu sosok Xiaoyan, mata Liu Xiaohui juga memancarkan kekecewaan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan masuk, menaiki tirai cahaya itu. Begitu Liu Xiaohui memasuki tirai cahaya itu perlahan menghilang dan akhirnya menghilang ke dalam kehampaan. Memasuki tirai cahaya, Liu Xiaohui langsung memasuki dunia lain. Dia melihat lapangan bermain bundar yang sangat besar. Gaya lapangannya mirip dengan arena pusat Sengnan College. Pada saat ini, sudah ada kerumunan orang di alun-alun. Tiba-tiba seorang wanita berbaju putih muncul dan berteriak, "Semuanya, tolong diam." Mendengar suara wanita berbaju putih, semua orang tahu bahwa upacara pembukaan akan segera dimulai. Wanita berbaju putih lalu berkata, "Konferensi pemuda seluruh benua ini akan dipandu oleh Dong Xian." Setelah suara itu jatuh, Dong Xian perlahan muncul di hadapan semua orang. Dong Xian lalu berkata, "Di kompetisi ini ada beberapa langkah yang perlu kalian tahu. Pada langkah pertama,
Semua anggota yang berpartisipasi memasuki venue dan berjalan 3 putaran di venue. Tujuannya adalah untuk menampilkan kontestan dari berbagai kekuatan, sehingga penonton di tribun dapat mengetahuinya. Kekuatan dan pemuda kuat mana yang telah berpartisipasi dalam konferensi ini. Langkah kedua adalah menampilkan hadiah. Tujuannya merancang hadiah adalah untuk menginspirasi para peserta yang kuat. Tentu saja hadiah ini bukan barang biasa, dan semuanya adalah harta langka di daratan. Hadiah kontes tidak sepenuhnya dari Paviliun Peri, tetapi semua pasukan yang berpartisipasi masing-masing pasukan harus memberikan hadiah. Dalam konferensi ini, hanya pemain terkuat di 50 besar yang dapat menerima hadiah. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak hadiah yang diberikan. Selain itu, mereka yang masuk 10 besar konferensi dapat memasuki ranah kaisar untuk menemukan warisan kaisar. Dapat dikatakan bahwa ini adalah prioritas utama konferensi. Tahap ketiga adalah kompetisi. Aturan kompetisi yang diadopsi oleh majelis umum diberi peringkat dan dihilangkan. Ada hampir 1.000 pemain kuat yang berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan jumlah orang yang begitu besar, konferensi pertama-tama akan menilai secara kasar kekuatan para kontestan ini dan membagi para kontestan menjadi 5 level. Kemudian mulai mencocokkan yang kuat dengan kekuatan yang sama. Atur duel bersama. Pada awalnya, semua orang berada di level kelima. Jika kalian memenangkan permainan, kalian dapat memasuki level keempat. Kemudian bertarung dengan orang-orang di lantai 4. Jika menang, kalian bisa masuk ke lantai 3. Jika kalah, kalian bisa jatuh ke lantai 5 lagi. Mulai dari awal lagi, dan seterusnya. Setiap lapisan seperti ini. Orang-orang dari level yang sama bertarung dalam duel. Jika mereka menang, mereka dapat memasuki ke level atas. Dan jika mereka kalah, mereka akan jatuh ke level berikutnya. Jika seseorang memenangkan 4 pertandingan berturut-turut, ia dapat memasuki lapisan pertama dan memasuki tahap siaga. Setelah semua orang menyelesaikan duel, 20 teratas akan ditentukan dari semua orang yang telah memasuki level pertama. Pada akhirnya 20 teratas, duel puncak 1 lawan 1 dapat menentukan 10 besar konferensi. Tentu saja jika kalian kalah 3 kali berturut-turut di level kelima dari awal, kalian akan langsung tersingkir. Ini adalah aturan konferensi, meskipun sangat rumit, tetapi juga sangat adil. Apakah kalian mengerti? Ucap Dong Xian. Sementara itu, Xiaoyan yang berada di lautan awan telah berhasil memadatkan cahaya misterius pelindung tubuh. Sudah waktunya untuk pergi. Jika tidak, aku akan ketinggalan konferensi itu. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum aku pergi, aku akan menguji Sang Sengsi lagi untuk melihat apakah Sang Sengsi masih efektif. Xiaoyan berpikir dalam hatinya dan datang ke Sang Sengsi lalu berbisik pada dirinya. Aku ingin tahu bagaimana masa depan Bingxin. Xiaoyan kembali meletakkan tangannya di batu Sang Seng. Segera setelah itu Xiaoyan melihat gambar Bingxin. Namun bukan Bingxin anak-anak, melainkan seorang gadis langsing yang sangat cantik dengan rok lotus lautnya. Xiaoyan bergumam pada dirinya, apakah ini Bingxin? Melihat gambar Bingxin menjadi dewasa, Xiaoyan merasa terkejut. Setelah melihat itu, Xiaoyan lantas bergegas untuk pergi ke kota di langit. Dengan cahaya pelindung tubuh, Xiaoyan terbang melesat dengan cepat. Selama penerbangan di udara, Xiaoyan tiba-tiba merasakan energi aneh dari langit dan bumi. Kemudian Xiaoyan melihat ke bawah dan melihat sekelompok gunung di bawah. Melihat itu, Xiaoyan merasa penasaran. Lantas dia bergegas turun ke gunung itu dan mendarat di sebuah tempat. Di tempat itu Xiaoyan melihat ada sebuah tangga membentang lurus ke langit. Melihat itu, Xiaoyan lalu berkata, "Apa ini?" Tiba-tiba suara terdengar. Itulah jalan menuju langit. Xiaoyan terkejut bahwa ada orang di belakangnya. Lalu dia berbalik.
Dia melihat seorang wanita berdiri dengan tenang di belakangnya. Pada saat ini, wanita itu tampak tersenyum, menatap Xiaoyan dengan hati-hati. Wanita itu dikelilingi oleh cahaya redup. Wanita itu berjalan menuju Xiaoyan sambil tersenyum. Melihat gadis yang datang perlahan, Xiaoyan memperhatikan bahwa dia bahkan lebih cantik daripada Long Jingxuan. Namun dengan wajahnya seperti itu, bagaimana mungkin Xiaoyan merasa sedikit tidak asing? Dia menatap gadis yang berdiri di depannya dengan hati-hati dan tiba-tiba melontarkan kata-kata dan sedikit terkejut. Nalan Yanran. Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa gadis di depannya agak mirip dengan Nalan Yanran. Namun begitu dia mengucapkan kata-katanya, dia tahu bahwa gadis di depannya pasti bukan Nalan Yanran. Belum lagi penampilan gadis di depannya yang tidak dimiliki Nalan Yanran. Mendengar ini, gadis itu lalu berkata, Nalan Yanran, siapa Nalan Yanran? Aku bukan Nalan Yanran, namaku Nalan Qingsue. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.